Selamat datang di Deep Dive. Oke, kali ini kita akan menyelami sebuah tulisan singkat yang Anda bagikan tentang sebuah latihan ya. Latihan menarik sebelum tidur. Kelihatannya sih simple, tapi ada satu ide inti yang kuat banget di dalamnya, yaitu soal memvisualisasikan kebenaran yang diambil dari Amsal. Nah, mari kita coba bedah bareng-bareng, ini maksudnya apa sih? Tentu. Dan gagasannya tuh langsung memunculkan pertanyaan penting buat Anda yang dengerin kan. Kita semua pasti punya kebiasaan itu, muterin lagi kegagalan atau mungkin kekhawatiran di kepala sebelum tidur. Nah, penulisnya seolah-olah nanya, gimana ya kalau film mental yang seringnya negatif itu bisa kita ganti secara sadar dengan sesuatu yang lain? Itu dia, pertanyaan yang kelihatannya simple tapi wah prakteknya susah banget kan, karena film kegagalan itu rasanya nyata sekali, otomatis keputar. Saya jadi kepikiran, yang paling sering saya putar ulang itu mungkin email yang salah kirim hari itu. Kayak ada trending topik negatif gitu di otak saya. Nah, saya rasa poin utama dari tulisan ini justru di situ ya letak pilihannya. Tepat. Dan ini bukan sekedar anjuran untuk ayo berpikir positif yang klise gitu. Gagasannya jauh lebih dalam. Kita diajak untuk secara aktif melihat, benar-benar melihat konsep teologis, pengampunannya, penyertaannya, atau kemenangan yang udah dia kasih. Ini yang mengubah visualisasi dari sekedar angan-angan jadi sebuah latihan rohani yang konkret dan disengaja. Oke, ini menarik. Jadi ini kayak kita ganti lensa kamera di pikiran kita gitu ya? Betul, betul. Lensa standarnya mungkin otomatis fokus ke semua kesalahan hari itu. Nah, latihan ini tentang secara sadar ganti lensanya. Ke lensa yang diset buat fokus ke janji-janjian yang lebih besar. Walaupun mungkin detail yang buram masih ada di belakang. Metafora yang bagus banget. Dan tentu tantangannya adalah saat pikiran kita lagi ribut kan. Tulisan ini nggak bilang ini gampang. Tapi justru disitulah latihannya. Ini kayak melatih otot. Melatih otot ya? Iya. Awalnya mungkin Anda cuma bisa tahan visualisasi positif itu 10 detik mungkin. Sebelum pikiran negatif balik lagi. Tapi lama-lama otot fokus itu bakal makin kuat. Tunggu. Nah, bagian berikutnya ini yang bikin saya benar-benar berhenti dan mikir. Penulisnya itu nggak cuma bilang lakukan ini, tapi juga jelasin bagaimana caranya. Secara visual, seolah-olah kita nih sutradara film di kepala kita sendiri. Iya kan? Tindakan ini digambarkan sebagai cara yang ampuh buat mencapai tujuan spesifik. Rasanya ini bukan cuma soal biar bisa tidur nyenyak kan? Tepat. Anda nangkap intinya. Ini jauh lebih besar dari sekedar relaksasi. Penulisnya menggarisbawahi 2 hasil jangka panjang. 1, tidur dalam damai, dan 2, menguduskan hati. Menguduskan hati? Wow. Jadi ini bukan cuma soal menutup hari, tapi juga investasi untuk membentuk karakter dan spiritualitas kita buat besoknya. Jadi kalau kita tarik lebih dalam lagi, ini bukan sekedar pemikiran positif. Ini latihan kognitif reframing yang disengaja. Betul, pembingkaian ulang. Anda nggak menyangkal hal negatif yang terjadi, tapi secara sadar memilih sorotan utama di teater pikiran Anda. Secara neurologis pun ini kayak melatih jalur saraf baru kan? Bikin lebih gampang mengakses damai daripada cemas. Persis. Anda sedang membangun sebuah kebiasaan mental yang proaktif, bukan reaktif lagi. Anda yang pegang kendali atas narasi internal di ujung hari. Baiklah, jadi untuk merangkum deep dive kita kali ini, inti dari gagasan yang Anda bagikan ini adalah sebuah undangan ya. Undangan untuk nggak membiarkan imajinasi kita liar gitu aja sebelum tidur. Tapi sebaliknya, kita pakai secara sengaja. Sebagai alat. Sebagai alat untuk menjaga hati, melatih pikiran, dan ya, pada akhirnya menemukan kedamaian. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Latihan ini kan fokusnya dilakukan di malam hari sebagai penutup. Coba deh bayangkan, apa yang akan terjadi jika Anda menerapkan latihan memvisualisasikan kebenaran ini justru di awal hari Anda? Bagaimana hal itu bisa mengubah cara Anda memandang dan menghadapi semua tantangan yang akan datang sepanjang hari?